Sri Mulyani versus Abu Rizal Bakri. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Sri Mulyani mengaku telah diserang oleh Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri dengan menggunakan isu dana talangan atau bailot untuk Bank Senturi pada tahun 2009 silam. Dalam wawancara tersebut, Sri Mulyani menuding panitia khusus atau pansus angket Bank Senturi di parlemen telah digunakan untuk menyerangnya karena getol merombak birokrasi negara. Mantan Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF kawasan Asia Pasifik itu meyakini bahwa penyelidikan kasus Bank Senturi di DPR itu merupakan upaya para politisi untuk mendiskreditkannya, terutama politisi Golkar di bawah komando Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Golkar waktu itu. SMI mengakui bahwa ketegangan hubungannya dengan Abu Rizal Bakri terpicu oleh penolakan mantan dosen Universitas Indonesia itu terkait permintaan untuk mensuspensi atau penghentian penjualan saham sementara PT Bumi Resources Tbk milik Bakri yang sedang terjun bebas di bursa saham. Abu Rizal Bakri is not happy with me, ungkap Sri Mulyani untuk menggambarkan situasi saat itu. Saat itu, Sri Mulyani juga hendak memaksimalkan pendapatan negara, terutama dengan menggenjot perusahaan-perusahaan untuk melunasi pajak. Pekerjaan rumah agar hal itu dapat terjadi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, perusahaan bisa santai tak melunasi pajak karena mereka terlibat kong kali kong dengan petugas. Dalam konteks ini, pada akhir 2009, Direktur Jenderal Pajak Muhammad Ciptarjo mengungkapkan 3 nama perusahaan tambang yang mengemplang pajak sampai 2,1 triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Primatgold, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia, yang semuanya berada dalam naungan Bakri Group. Akan tetapi, SBY akhirnya lebih memihak Bakri sebagai sekutu utamanya dalam koalisi pemerintah dan mencopot posisi Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan. Tapi secara resmi, Sri Mulyani tidak dipecat. Ia menyatakan diri mundur untuk menerima jabatan baru sebagai salah satu direktur Bank Dunia. Bertahun-tahun kemudian, SBY mengatakan Sri Mulyani adalah ekonom terbaik yang kita pinjamkan ke Bank Dunia. Ganti rugi Lapindo. Hutang Lapindo masih belum terbayar hingga saat ini. Kala itu, utang yang ditarik dari pemerintah sebagai dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Dana talangan dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo Sidoarjo. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rional Silaban menyampaikan pemerintah sejatinya meminta perusahaan konglomerasi Bakri itu melunasi utangnya. Mengutip hasil audit BPK tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019 total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar 1,91 triliun. Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu bakal terus menagih pembayaran utang dana talangan rugi bagi korban lumpur di Sidoarjo kepada Lapindo Brantas INC dan PT Minarak Lapindo Jaya milik Bakri. Sebelumnya, sepanjang masa pemerintahan mantan Presiden Yudhoyono tercatat sejak tahun 2006 hingga tahun 2012
dana talangan yang dikucurkan pemerintah untuk korban lumpur Lapindo sekitar 6,7 triliun rupiah. Langkah pemerintah saat itu sempat diprotes Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menilai sebaiknya pemerintah tidak menalangi kewajiban PT Minarak Lapindo. Hutang BLBI. Setelah anak-anak Soeharto, anggota keluarga Bakri juga tak luput dari panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Sri Mulyani Indrawati sekaligus Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau Satgas BLBI kini membidik anggota keluarga Bakri untuk menagih hutang. BLBI adalah bantuan dari pemerintah untuk bank yang mengalami masalah saat krisis moneter tahun 1997 hingga 1998. Sebagaimana skema bantuan, uang tersebut haruslah dikembalikan ke negara, tetapi sampai sekarang belum juga dilunasi. Satgas BLBI yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 baru-baru ini memanggil 2 anggota keluarga Bakri, yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usman Syah Bakri, yang termasuk obligor atau penerima utang BLBI, untuk melunasi utang yang jumlahnya mencapai 22,7 miliar rupiah. Dengan perkembangan terbaru ini, kita mungkin akan kembali melihat drama perseteruan antara kedua belah pihak untuk kesekian kali.